tanya satu pertanyaan. Pertanyaannya kelihatannya sepele, tapi ya jujur aja. Ini pertanyaan yang cuma bisa dijawab dengan benar sama laki-laki yang pernah hidup di titik paling rendah. Jawabnya, jangan buat kelihatan kuat. Jangan juga buat sok dewasa. Jawab jujur aja, dari pengalaman. Kalau di kantong kamu cuma tersisa Rp20.000, bukan 20.000 sisa jajan, tapi 20.000 terakhir. Yang kalau habis, kamu nggak tahu besok makan dari mana. Kamu bakal pilih apa dulu? Beli sebungkus rokok, buat nenangin kepala yang lagi penuh, atau beli makanan yang agak layak, buat ngisi perut yang dari pagi, ini cuma diisi dengan kopi. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya berat. Karena di posisi itu yang lapar bukan cuma perut, yang capek bukan cuma badan. Pikiran juga kelaparan, hati juga kelelahan. Dan dilema ini cuma dimengerti orang yang pernah hidup pas-pasan. Aku tahu rasanya, mungkin kamu juga tahu. Bangun pagi bukan dengan semangat, tapi dengan daftar masalah. Tagihan ini belum lunas, kerja belum tentu ada. Chat dari rumah belum berani dibuka, karena takut isinya cuma satu kalimat. Gimana kabarmu? Padahal kabar baik itu mahal, dan jujur, kita nggak selalu punya. 20.000 itu kelihatannya kecil, tapi di kondisi tertentu itu adalah seluruh dunia. Dengan 20.000, kamu harus mikir jauh ke depan. Bukan cuma hari ini, tapi juga besok, bahkan lusa. Kalau kamu beli makan yang agak layak, perut kenyang, tenaga ada. Tapi pikiran tetap ribut, tetap berisik, tetap muter-muter tentang hidup yang rasanya nggak kemana-mana. Sebaliknya, kalau kamu beli rokok, bukan karena pengen gaya, bukan karena sok dewasa, tapi karena kamu butuh jeda. 10 menit, 5 batang, asap naik pelan-pelan. Di situ kepala agak longgar, dada agak lega. Bukan karena rokoknya menyelesaikan masalah, tapi karena di saat itu, kamu merasa masih punya kendali atas satu hal kecil dalam hidupmu. Dan orang yang belum pernah hidup susah, nggak akan pernah paham ini. Mereka bakal bilang, kenapa sih nggak beli makan aja? Atau nabung? Atau mikir ke depan? Mudah ngomong kalau perut nggak pernah kosong. Mudah menasehati kalau dompet selalu ada isinya. Mereka nggak tahu rasanya berdiri di warung, ngitung receh, sambil pura-pura santai. Mereka nggak tahu rasanya duduk sendirian, di pinggir jalan, nanya ke diri sendiri, gue salah apa ya? Gue salah di mana ya? Sebagai laki-laki, kita jarang cerita. Bukan karena nggak mau, tapi karena nggak tahu harus cerita ke siapa. Ngeluh dibilang lemah, diam dibilang nggak peduli. Akhirnya kita simpan sendiri, di kepala, di dada. Dan 20.000 itu jadi simbol dari banyak hal. Simbol harga diri, simbol tanggung jawab, simbol pertarungan batin antara bertahan dan menyerah. Kadang pilihan kita bukan yang paling sehat, tapi yang paling mungkin. Bukan yang paling benar menurut orang, tapi yang paling bisa bikin kita bertahan satu hari lagi. Dan itu nggak salah. Karena hidup bukan soal siapa paling rapi, tapi siapa yang masih berdiri mesti berkali-kali jatuh. Kalau kamu pernah memilih rokok di saat perut lapar, bukan berarti kamu bodoh. Itu artinya kamu sedang kelelahan, secara mental, secara emosional, dan itu nyata. Sebaliknya, kalau kamu memilih makan meski kepala masih berat, itu juga bukan berarti kamu lemah. Itu artinya kamu masih berusaha waras. Gak ada jawaban mutlak di sini, karena tiap orang punya beban berbeda. Ada yang lapar fisik, ada yang lapar ketenangan. Yang bahaya itu bukan pilihan rokok atau makan. Yang bahaya itu kalau kita pura-pura baik-baik saja, padahal di dalam sudah kosong. Aku bikin narasi ini bukan buat membenarkan kebiasaan buruk, bukan juga buat menghakimi. Tapi buat bilang satu hal sederhana. Kalau kamu pernah ada di titik itu, kamu bukan sendirian. Banyak laki-laki di luar sana yang kelihatannya kuat, tapi di dalamnya sedang berantakan. Mereka cuma jarang bicara, dan dunia jarang mau mendengar. Jadi kalau hari ini kamu masih bertahan, meski pelan, meski terseok-seok, meski dompet tipis, itu sudah cukup. Kamu nggak harus terlihat hebat.
Kamu cuma perlu tetap hidup, tetap waras, tetap melangkah. Dan suatu hari nanti, ketika 20.000 bukan lagi soal hidup dan mati, kamu akan ingat masa ini dan bilang ke diri sendiri, gue pernah jatuh sedalam itu, dan gue masih di sini.